Jadi seperti yang udah gue bilang di video gue yang sebelumnya, di sini gue bakal share tentang drama dan suka duka selama persiapan gue kuliah. Jadinya mau gue gabungin, cuman ternyata setelah dicek, naskahnya itu panjang banget, jadinya gue bagi dua aja. Terus gue juga bakal ngasih tahu berapa total uang yang gue habiskan selama prosesnya, mulai dari IELTS, pendaftaran kampus, dan lain-lain. Kalau pendaftaran LPDP-nya sendiri itu gratis tanpa dipungut biaya spesial pun ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, kalau teman-teman udah connect sama gue di LinkedIn, mungkin akan familiar dengan screenshot Excel yang satu ini ya. Di situ basically gue menuliskan semua proses dari awal daftar sampai akhirnya gue dapat LPDP. Nah, dari semuanya itu, kalau gue mesti breakdown, drama dan suka dukanya itu kurang lebih kayak gini lah. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, keinginan gue buat S2 itu masih harus gue pendam selama beberapa waktu. Karena sebagai anak cowok pertama dari 4 bersaudara, gue ngerasa egois kalau misalnya gue harus tetap maksa buat S2. Soalnya waktu gue lulus S1 tahun 2017, itu ada gue yang pertama udah kelas 3 SMA, yang kedua itu baru lulus SMP dan mau masuk SMA juga, terus yang paling kecil itu udah masuk SD. Jadi ya gue pikir nanti dulu lah S2, gue mau bantuin emak sama adik-adik gue dulu. Again, fast forward ke awal 2024 dan proses gue minta izin ke emak gue. Proses gue minta izin ke emak gue juga sebenarnya nggak sesederhana itu ya. Setelah beliau ngasih izin via chat WA, gue masih merasa nggak enak kalau misalnya gue harus daftar di tengah kondisi adik gue yang waktu itu masih kesulitan buat dapat kerja. Akhirnya gue telepon emak gue dan gue bilang, "Mas, si Ete kan belum dapat kerja, itu gimana kalau misalnya AA tetap S2?" Dan dengan tenangnya emak gue bilang, "Ya insya Allah dia dapat kerja kok tahun ini." Setelah 2 kali diyakinkan, akhirnya gue pun daftar. Dan 2 bulan kemudian, adik gue pun akhirnya dapat kerja juga di Malaysia. Jadi waktu bulan puasa tahun lalu dia udah mesti ke Malaysia dan akhirnya kita lebaran bareng di sana. Ini dramanya lebih ke yang positif sih. Jadi waktu pas gue mau tes IELTS, gue ketemu sama salah seorang teman kantor. Namanya Galuh. Jadi waktu gue habis tanda tangan kehadiran dan duduk, tiba-tiba dia manggil gue, "Bang Ari." Terus kan gue kaget ya. Jadi gue tengok ke kanan, pas gue lihat, lah kok ada kamu di sini? Terus ya udah, dari situ kita jadi ngobrol banyak dan akhirnya jadi saling tahu kalau kita sama-sama mau apply buat LPDP. Cuman masing-masing dari kita juga nggak mau cerita ke teman kantor karena ya buat apa gitu kan. Jadinya ya kita saling jaga rahasia satu sama lain. Kalau gue sendiri selain Galuh, ada 2 teman kantor lagi yang gue ceritain. Yang pertama karena memang gue perlu bantuan beliau buat bikin surat rekomendasi, dan yang kedua itu teman menggila gue di kantor dan gue tahu kalau misalnya gue cerita apapun ke dia itu nggak akan bocor. Dan sampai akhirnya gue dapat beasiswa LPDP-nya pun keduanya sama sekali nggak cerita ke siapa-siapa. Habis ketemu Galuh, kita makan siang bareng karena tes speakingnya itu baru dilaksanakan sore harinya. Karena tesnya online kan, jadi kita masih harus nunggu yang di UK sana buat bangun dulu buat bisa tes speakingnya. Gue bukan yang mau nyari kambing hitam ya, cuman pas gue tes speaking itu audio sama connection tuh jelek banget. Sampai gue mesti minta si bapaknya buat ngulang pertanyaan 1-2 kali. Dan mungkin kalau misalnya tesnya face to face, speaking gue mungkin bakal lebih gede. Cuman ya udahlah ya, atau udah lewat dan nilai overallnya juga tetap achieve gitu kan. Jadi ya sudahlah. Terus karena sama-sama ikut seleksi proses beasiswanya, gue sama Galuh jadi lebih sering ngobrol, latihan belajar bareng, diskusi bareng, sampai mau up interview juga dan saling support selama prosesnya. Alhamdulillah kita berdua diterima, gue di Peking University dan Galuh di The University of Melbourne. Menarik sih cerita ini karena sebelumnya kita nggak pernah sedekat itu, mungkin karena beda tim dan jarang se-shift bareng juga. Terus gue jadi kepikiran, kalau misalnya kita ngambil tes IELTS-nya di tanggal yang berbeda, mungkin kita baru akan sama-sama tahu kalau kita apply LPDP itu pas hasilnya udah keluar. Cuman kan ternyata enggak. And that is why I always said that life is indeed mysterious. Kalau teman-teman ingat screenshot ini, di awal Maret itu gue ada nulis Certificate of Good Conduct sama Medical Check-up. Itu sebenarnya bukan persyaratan dari universitas yang gue apply, tapi itu adalah salah 2 persyaratan dari beasiswa lain yang gue coba apply juga. Nama beasiswanya itu Chinese Government Scholarship atau CGS, dari Chinese Scholarship Council atau CSC. Kenapa gue masukin di sini? Pertama, karena deadline-nya itu cuma 10 hari. Kedua, gue baru tahu kalau di Malaysia itu Certificate of Good Conduct atau SKCK, prosesnya itu bisa sampai 2 bulan. Cuman untungnya ya karena gue nggak pernah terlibat tindakan kriminal ya, jadinya beres dalam waktu 1 hari aja. Gue bikin tanggal 4 Maret, terus tanggal 5-nya udah beres. Cuman mereka nggak ada surat digital dan kita mesti ngambil suratnya itu ke Putrajaya. Kayak nggak ada yang lebih jauh lagi apa?
Ketiga, medical check up. Jadi awal Maret itu gue baru ganti shift ke shift malam, jam 9.30 malam sampai 6.30 pagi. BTW gue senang mencatat banyak hal dan gue punya Excel tracker yang isinya itu jadwal gue kerja dari sejak awal masuk sampai gue resign. But let's talk about it some other time. Karena jadwal aplikasi beasiswanya yang mepet, jadi gue mesti secepatnya ngelakuin medical check up. Cuman mereka tuh nggak ada yang jadwalnya tuh sore. Adanya pagi dan paling pagi itu jam 9 atau jam 10-an. Gue akhirnya ngambil tesnya di Sunway Medical yang dekat Sunway Pyramid dan itu gue habis sekitar 623,5 ringgit dan itu udah termasuk diskon sekian persen karena kebetulan gue pakai kartu debit Maybank. Gue nggak disponsorin BTW. Jadi di hari H gue medical check up, setelah gue beres kerja jam 6.30 pagi, gue langsung ke rumah sakit dan nunggu sampai waktu tesnya dimulai. Dan itu gue gak boleh makan. Jadi ya lu bayangin aja gue belum tidur semalaman, terus paginya gue gak bisa makan, dan gue masih harus nunggu sampai jam 9.10 buat medical check up. Pas darah gue diambil itu gue hampir pingsan, terus si petugasnya juga ada yang sampai panik kayak gitu. Ini sebenarnya lumayan sering kejadian, terutama kalau perut gue lagi kosong. Tapi kalau misalnya perut gue isi sih aman-aman aja biasanya. Terus yang bikin makin capek adalah ternyata hasil tesnya itu mesti gue ambil jam 2 siang di hari itu juga. Waktu itu rumah gue di arah Damansara, terus jaraknya itu nanggung. Jadi kayak kalau misalnya gue pulang ke rumah bentar, terus tidur 2-3 jam, dan balik lagi, itu kayak kagok aja gitu gue pikir. Jadinya gue berusaha tidur di rumah sakit meskipun ya nggak terlalu nyenyak. Terus sekitar jam 2-an, hasil med checknya udah bisa gue ambil, dan setelahnya masih harus gue scan biar bisa gue submit ke portal aplikasi beasiswanya. Terus Certificate of Good Conduct-nya kayak gimana? Tadinya gue berencana buat pergi sendiri ke Putrajaya pakai MRT, cuman setelah dicek lagi, kantor tempat pengambilannya itu nggak berlokasi di dekat stasiun MRT. Jadi gue masih harus nge-grab lagi buat ke lokasinya. Dan itu total 1 kali perjalanan udah habis sekitar 2 jam. Terus ya udah, daripada gue habis waktu di jalan kan, akhirnya gue minta tolong ke teman gue buat sewa sokar dan nganterin gue ke Putrajaya. Kenapa gue nggak sewa sendiri? Karena gue nggak punya SIM motor ataupun SIM mobil. Jadi ya gue masih minta tolong. Gue ngambil besok harinya tanggal 6 Maret. Setelah Certificate of Good Conduct-nya gue ambil, gue scan, dan gue submit di hari itu juga. Gue sendiri nggak tahu lolos apa enggak, karena sampai gue dapat SK penerima beasiswa LPDP pun, gue masih belum dapat informasi apa-apa dari CSC. Dan karena gue udah dapat LPDP, jadinya gue bilang ke salah satu staff di MBA kalau gue udah dapat beasiswa, dan jadinya gue mundur dari aplikasi beasiswa CSC tadi. BTW, ini persyaratan buat CSC yang gue apply tahun lalu. Persyaratannya mungkin akan beda tiap kampus atau jurusan, bisa dicek aja. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, dia cuma dibuka di awal Maret dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Terus ada 2 mekanisme, yang satu pendaftaran via embassy dan satu pendaftaran via kampus. Waktu pas gue mau coba daftar, itu yang via embassy udah full, jadinya gue daftar yang via kampus. Ada yang nanya kalau beasiswa CSC dapatnya apa aja. Dari info yang gue tahu dari beberapa teman sekelas, itu mereka udah nggak perlu bayar SPP lagi, dan mereka juga otomatis dapat dorm. Cuman kamar dormnya itu yang 2 orang sharing dalam satu room. Tapi kalau misalnya kita punya uang berlebih dan mau tinggal di kamar sendiri, itu juga diperbolehkan. Terus tiap bulan dapat uang saku sebesar 3.000 yuan. Terus ya tiap berapa waktu sekali mesti ada laporan studi sama kegiatan di kampus. Agak panjang ya Wak bahasan CSC ini, cuman ya nggak apa-apa. Siapa tahu berguna buat yang mau daftar. Oke lanjut, seperti yang gue bilang tadi, awal Maret itu gue baru transisi ke shift malam dan gue baru ganti shift lagi itu di awal Mei. Jadi waktu interview NTU PKU, seleksi bakat skolastik, GMAT sama interview LPDP itu gue masih di shift malam. Yang paling berat mungkin pas interview NTU sama tes GMAT kali ya. Kalau yang LPDP, karena gue sempat tidur sampai sekitar jam 2-an, jadinya gue nggak terlalu ngantuk. Untuk interview NTU itu selain karena itu adalah hari pertama gue di Vietnam, itu gue juga paginya tuh baru pulang kerja. Jadi dari pagi gue di Malaysia sampai jam 4 sore gue sampai hotelnya itu gue sama sekali nggak bisa tidur. Gue berusaha tidur di bis, di pesawat, dikirim ke hotel, dan semuanya nggak bisa tidur. Jadi ya agak teler pas interview. Untungnya pertanyaan interviewnya nggak ada yang terlalu susah dan ya bisa gue bilang lancar lah. Terus setelahnya gue baru tidur setelah makan malam, dan habis itu gue tidur non-stop 12 jam tanpa kebangun. Kayaknya bisa gue bilang itu salah satu tidur paling pulas yang pernah gue alamin sepanjang hidup gue. Terus buat GMAT, beberapa hari sebelum tesnya gue pergi ke lokasinya buat ngecek berapa waktu perjalanan dari kantor ke lokasi. Kalau misalnya pakai LRT kelamaan, gue berencana pakai Grab. Cuma ternyata pas pakai LRT waktunya masih cukup, jadi gue mutusin buat pakai LRT. Terus pas gue balik dari gedung ISCB-nya, kaki gue keseleo pas mau turun di jembatan penyeberangan dekat gedung ISCB. Gak ada yang sampai retak, cuman sakitnya lumayan, dan itu baru agak mendingan 3-4 hari kemudian. Pas hari H tesnya itu hujan gede banget, sepatu gue sampai basah,
Terus pas gue baru nyampe lokasi, gue baru tahu kalau persyaratan GMAT itu bener-bener strict. Dan ini pure salah gue sih. Jadi waktu pas kita mau registrasi ulang dan ngasih lihat paspor, itu ternyata di paspornya mesti ada tanda tangan. Cuman gak tahu kenapa di paspor gue yang keluaran KBRI Kuala Lumpur itu ternyata gak ada tanda tangannya. Yang ada malah di paspor lama gue yang keluaran Tasikmalaya. Dan bad luck-nya gue waktu itu adalah gue gak bawa paspor lama gue. Itu gue udah agak panik, terus gue coba nanya ke Pak Cinya kan, Ci boleh ke tak saya guna soft copy aja, sebab saya HP ini ada kan, cuman aslinya saya tak bawa. Cuman petugasnya bilang nggak bisa, tetap mesti perlu paspor yang physical kan. Terus ya udah, itu gue udah lemas banget lah. Maksud gue kayak, anjir ini masa gue nggak jadi tes cuma gara-gara hal kayak gini doang. Dan bodohnya adalah itu kejadiannya gara-gara salah gue sendiri. Gue udah bayangin duit 1.100 ringgit melayang gitu aja kan. Gak berapa lama gue akhirnya sadar kalau di KTP kita ada tanda tangannya. Terus akhirnya gue bilang lagi ke Pak Ci-nya, Ci boleh ke tak guna nih National ID. Terus ya udah, habis itu si Encinya pergi ke belakang bentar buat confirm, dan gak berapa lama kemudian akhirnya gue diperbolehkan buat ikut tes. Rasanya plong banget, cuman gue masih harus ngambil tes GMAT-nya kan, jadi ya belum 100% tenang lah. Dan gue gak tahu apakah kondisi gue yang waktu itu kurang tidur, ditambah kejadian yang barusan, yang kemudian bikin gue jadi gak fokus 100% apa gimana, sehingga skor GMAT yang gue dapat pun gak sesuai sama ekspektasi gue. Karena gue merasa pas ngerjain soalnya tuh ya biasa-biasa aja, gak yang sampai stres banget apa gimana. Cuman ya ini beneran jadi pelajaran buat gue sih. Dan pas gue nyampe rumah, gue langsung cek email. Dan pas gue cek persyaratannya, ternyata beberapa hari sebelum tesnya itu ada email reminder terkait ID requirement. Dan disitu jelas tertulis, your ID must be current, not expired, legible, and include your signature. Itu beneran salah gue dan I really learned my lesson there. Terkait kampus, jangan salah, dramanya juga ada. Yang di PKU, jadi meskipun offernya masih conditional, tapi waktu itu gue juga udah diminta buat ngirimin formulir pendaftaran yang udah ditandatanganin, plus ijazah sama transkrip asli ataupun yang udah dilegalisasi. Karena posisi gue waktu itu lagi di Malaysia dan bulan April itu udah deket-deket Lebaran, gue udah gak mungkin lagi balik ke Indonesia buat legalisasi ijazah sama transkrip. Jadinya ya udah gue kirim aja yang asli. Kebetulan gue bawa dua-duanya ke Malaysia dan itu habis sekitar 146 ringgit pakai DHL. Nanti pas kita nyampe Beijing, ijazahnya bakal dibalikin, sementara transkripnya tuh katanya bakal di-keep sebagai arsip. Nah, yang gue penasaran adalah, ini kan kebetulan gue diterima ya. Kalau misalnya gue ternyata nggak keterima, gue penasaran apakah si ijazah sama transkripnya itu bakal dikirim balik apa enggak. Barangkali ada teman-teman yang mau nyoba, silakan. Yang NTU itu awalnya gue ngira nggak akan lolos karena pada saat pendaftarannya tuh gue diminta mengirimkan screenshot rekening yang isinya tuh kurang lebih cukup buat gue kuliah selama 2 tahun di Taiwan. Cuman tabungan gue tuh mepet dan nggak cukup sebenarnya. Terus gue udah bilang kalau gue lagi apply beasiswa dan hasilnya tuh baru bakal ketahuan di bulan Juni. Dan gue juga bilang kalau misalnya gue resign, gue bisa ngambil uang EPF, Employee Provident Fund di Malaysia, dan itu uangnya cukup buat nge-cover studi gue. Cuman ya lagi-lagi, gue mesti resign dulu biar bisa dapat itu uang EPF. Sementara gimana gue mau resign kalau gue belum ada kepastian gue bakal keterima di universitas ataupun beasiswanya. Gue udah 2 kali ngejelasin ke mereka, cuman respons mereka adalah coba minta tolong ke temen atau keluarga yang lain. Dan sampai akhir pendaftarannya pun gue nggak ngupload dokumen tambahan yang mereka minta. Cuman gak tau kenapa mereka tetap terima gue. Tapi ya, seandainya gue ngambil NTU pun, surprisingly, at the end gue tetap gak bakal bisa kuliah di Taiwan. Kenapa? Karena gue request buat last working day gue itu di pertengahan Agustus, sementara salah satu syarat administrasinya adalah gue harus memverifikasi ijazah sama transkrip gue. Dan karena universitas gue ada di Indonesia, verifikasinya itu cuma bisa dilakukan di perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia. Di emailnya pihak NTU bilang kalau prosesnya itu bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah cuman waktu itu gue ada di posisi dimana gue nggak bisa dengan fleksibel bolak-balik Indo-Malaysia cuma buat verifikasi dokumen. Dan akhirnya ya mau nggak mau NTU pun masih gue lepasin. Sementara yang di PKU itu proses verifikasinya bisa dilakukan pas kita nyampe di Beijing, dan kita cuma perlu ngisi formulir, terus habis itu kita upload dan tinggal nunggu aja hasilnya. Sementara untuk yang PKU itu verifikasinya bisa dilakukan pas kita nyampe di Beijing, dan kita cuma perlu ngisi formulir pendaftaran, tanda tangan, dan habis itu tinggal submit ke portal verifikasinya. Waktu admission letternya dikirim dari kampus, yang NTU ini sempat nyasar. Abang deliverynya sampai nelfon gue dan gue udah mau ngomong-ngomel awalnya kan. Cuman pada saat dia nanya, bang ini unitnya nomor berapa? Gue juga agak kaget, dan pada saat gue nerima paketnya gue baru ngeh kalau ternyata gue lupa nyantumin nomor unit rumah gue.
Jadi ya itu salah gue juga sih. Terus yang PKU ini juga lumayan lama, sementara kan gue masih bikin single entry visa ya. Cuman akhirnya setelah agak sabar menunggu, di awal bulan Juli, admission letternya PKU pun akhirnya nyampe juga. Setelah LOA-nya nyampe, gue langsung bikin visa secepatnya. Untuk biaya visanya sendiri total itu sekitar Rp179 dengan visa fee sebesar Rp98. Buat teman-teman yang mau reimburse visa Cina, saran gue adalah mending reimburse yang residence permit-nya aja nanti. Karena untuk yang residence permit itu habisnya sekitar 400 yuan, sementara untuk yang single entry visa itu lebih murah ya. Karena meskipun biaya totalnya itu Rp179, tapi yang bisa di reimburse itu cuma biaya visa fee-nya aja, yaitu Rp98. Yang Rp81 service fee-nya itu nggak bisa di reimburse. Selain dari kampus, ada juga drama di tempat kerja yang sebenarnya ini gue cari-cari sendiri sih. Jadi di kantor gue itu, kalau misalnya ada lowongan pekerjaan buat posisi yang lebih tinggi, bakal ada yang namanya internal job posting atau IGP. Dan gue nggak tahu kenapa di bulan Maret sama April 2024 itu ada sekitar 4 job opening buat posisi team lead. Dan karena waktu itu posisi gue masih quality support analyst atau kuasa, ya tentunya gue akan nyoba lagi dong. Karena ya meskipun di bulan April tuh gue udah tahu kalau gue udah keterima di kampusnya, tapi nggak ada jaminan kalau gue bakal keterima di beasiswanya. Jadi ya gue tetap masih akan nyoba gitu kan. Dan kalau gue mesti melabeli diri gue dengan salah satu kata sifat, maka kata sifat yang gue pilih itu adalah resilient. Sebelum IGP di bulan Maret-April 2024 itu, gue udah nyoba sekitar 5 kali untuk posisi team lead dan semuanya gagal. Cuman prinsip itu gue adalah selama ada kesempatan ya dicoba aja terus. Jadinya ya karena ada kesempatan ya gue coba aja. Terus itu kan tesnya deketan semua ya. Bahkan yang interview Mandarin itu tanggalnya barengan sama seleksi bahan skolastik. Awalnya dia tuh di tanggal 18 Maret hari Senin, cuman nggak tahu kenapa diundur jadi tanggal 19. Jadi bisa dibayangkan hari dimana mestinya gue bisa fokus buat persiapan interview TL Mandarin, gue harus membagi waktunya antara persiapan tes bakat skolastik sama interview Mandarin tadi. Plus, waktu tidur gue di hari itu juga masih gue kurangin. Long story short, meskipun sebenarnya nggak singkat-singkat banget, gue akhirnya dapat buat posisi tim lead Malaysia. Cuman karena satu dan lain hal, gue akhirnya di-swap buat jadi tim lead Indonesia. But that's a story for another time, kalau gue nggak mager. Terus gak berapa lama gue jadi tim lead, gue mesti udah nyemplung juga ke salah satu project baru yang gue sebutin di video sebelumnya. Di project itu gue jadi trainer sama annotator buat salah satu pilot project Large Language Modeling atau LLM punyanya klien. Selama di situ, gue juga masih juggling antara kerjaan, keperluan administrasi kuliah, beasiswa, dan proses resign gue. Capek sih, cuma ya dijalanin aja. Dan ngomong-ngomong soal resign, itu juga prosesnya bikin emoji ya, emosi jiwa. Cuma gue nggak tahu apakah gue akan ada will buat bikin videonya, karena gue ngebayanginnya aja tuh udah capek duluan gitu. Well, talking about the tax clearance by the way. Let's see, cuma gue nggak janji. BTW salah satu proses administrasi dari LPDP di bulan Juli itu adalah kita mesti ngirim surat pernyataan penerima beasiswa yang bermeterai dan bertanda tangan ke kantornya LPDP. Dan lagi-lagi gue kirimnya itu dari Kuala Lumpur. Dan itu habis sekitar Rp144 pakai DHL juga. Gue kira karena jaraknya lebih dekat dari Beijing kayak bakal jauh lebih murah ya, ternyata ya cuma Rp2 doang gitu bedanya. Dan yang bikin nyesek adalah SP penerima beasiswa gue yang ini tuh ditolak dengan alasan karena meterainya itu kecoret tanda tangan gue. Jadi waktu itu gue ngirimnya pakai meterai digital dan gue nggak tahu kalau misalnya meterai digital tuh tanda tangannya nggak boleh kena ke meterainya. Beda sama meterai fisik ya. Jadinya gue mesti kirim dokumennya lagi. Kali ini pakai FedEx dan gue habis sekitar Rp163. Lebih mahal dibanding DHL ya. Alright, kurang lebih kayak gitu drama dan suka duka persiapan gue kuliah. Seperti janji gue di awal, gue juga bakal nyantumin rincian total biaya yang gue habiskan buat persiapan kuliah ini. Totalnya nggak sedikit ya, jadi bisa dipastikan kalau misalnya ada yang bilang, oh apply beasiswa tuh nggak perlu keluar biaya apa-apa, dan bisa dipastikan itu infonya kurang tepat. Kenapa? Karena kita tetap masih keluar uang sendiri buat tes IELTS, sertifikasi yang lain, GMAT, dan semacamnya, medical check up kalau misalnya ternyata diperlukan, dan lain-lain. Kalau dari LPDP-nya sendiri itu memang tidak dipungut biaya apapun, tapi tetap kita bakal perlu modal di awal buat keperluan administrasi ataupun keperluan legislasi yang tadi gue sebutin. Sebelum gue mengakhiri video ini, izinkan gue ngucapin terima kasih ke sejumlah orang yang udah ngebantu gue selama proses persiapan gue kuliah. The first one, you know who you are. Thank you so much for your help, insights, and feedback during the IELTS preparation and the essay writing. It helped me a lot during those times.
I wouldn't be the same person without you. You know I love you, and 感谢你的帮助. Yang selanjutnya, buat Kak Adit sama Bu Irma, makasih banyak udah bikin surat rekomendasinya. Sehebat apapun aku bikin esai ataupun jawab pertanyaan interview, tapi kalau di awal aku nggak dapat surat rekomendasi yang meyakinkan, aku bahkan nggak akan nyampe ke tahap itu. Jadi, makasih banyak udah mau aku repotin. Selanjutnya buat Galuh, makasih banyak udah jadi teman diskusi sama belajar bareng selama proses pendaftaran LPDP-nya. Dari sejak awal ketemu di tempat IELTS sampai akhirnya sama-sama keterima. Good luck buat studinya dan sampai ketemu lagi. Selanjutnya buat Siti, makasih banyak udah mau aku dapatkan dengan segudang pertanyaan, baik itu sebelum, selama proses, dan bahkan setelah aku dapat beasiswanya. Makasih buat waktunya pas mau interview, sama makasih juga buat sharing-sharingnya. Gue cerita dikit ya, jadi setelah gue beres mock-up interview sama Siti, kita cerita tentang banyak hal, dan ada satu cerita dari Siti yang bikin gue terharu. Jadi pas interview sama LPDP-nya, Siti dapat pertanyaan dari salah satu pewawancaranya. Mbak Fitri, ini kan Mbak LPDP yang ketiga ya, kenapa masih mau nyoba lagi, kata pewawancaranya. Dan jawaban Siti adalah, ya karena kalau misalnya almarhum bapak saya masih ada, beliau pasti nyuruh saya buat nyoba lagi. Dan Siti bilang Siti nangis pada saat interviewnya. Pas gue dengar itu pertama kali dari Siti, gue juga berusaha buat nahan nangis di situ. Dan ya, sekali lagi, makasih buat sharingnya. Selanjutnya buat Cici Linda, thank you for that coffee before the night shift when I was so frustrated. Ya mungkin lo nggak ingat sih ya, cuman ya udahlah, ntar gue chat. Selanjutnya buat abang-abang MBI sambil mentari. Jadi setelah gue medical check up kan gue bilang gue mesti scan dokumennya kan. Jadi habis sambil medik, gue langsung pergi ke tempat scan terdekat dan waktu itu di MBI Sunway Pyramid kan. Nah, cuma setelah proses scanningnya beres, gue mau bayar, si abang itu malah gak mau gue bayar. Mungkin abangnya nggak inget, cuman gue mau bilang makasih, semoga bisnis dan rezekinya lancar terus. Dan yang terakhir buat Siskui, Siska, Kartika, thank you udah nganterin ke Putrajaya. Kalau nggak salah waktu itu kita sama-sama shift malam, cuman lu masih mau aja gue repotin buat ngantar ke Putrajaya gitu kan, buat ngambil Certificate of Good Conduct-nya. Makasih banyak. Terus, BTW Siska ini baru aja nikah beberapa minggu yang lalu. Semoga samawa. Semoga bisa segera nyusul suami lu ke Jepang dan sampai ketemu lagi. Terus mungkin masih ada beberapa orang yang merasa udah bantuin gue selama proses persiapannya dan gue lupa. Gue cuma mau bilang semoga hidup kita semua bahagia dan semoga rezeki kita lancar semuanya. Thank you so much udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye-bye.